Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini 18 Februari 2025, kita masih terus merasakan pemeliharaan Tuhan, bahkan siap untuk beristirahat. Mungkin kalau saudara sekarang sudah mau tidur, ada baiknya saudara membuka hati dan pikiran saudara semua, kita semua dengan firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan kita, memimpin kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan sepanjang bulan ini kita terus semangat belajar firman Tuhan dalam hal untuk menjadi pribadi yang penuh hikmat dan kebijaksanaan. Hari ini kita belajar dengan judul Kebijaksanaan Tuhan dalam Keputusannya. Kita akan membaca ayat hafalan kita dalam 1 Korintus 1 ayat 25 yang berkata demikian. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lebih lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saudara, manusia seringkali merasa sombong dengan kemampuan dan kebijaksanaan yang ia miliki. Manusia harus sadar bahwa sepandai-pandainya manusia, ia tidak akan pernah bisa sama seperti Tuhan. Kalau saudara memperhatikan perikop ini, ayat yang muncul ini dalam 1 Korintus 1 ayat 25, itu ada dalam perikop hikmat Allah dan hikmat manusia. Hikmat Allah dan hikmat manusia itu sangat berbeda. Hikmat manusia itu terbatas. Hikmat manusia itu hikmat yang diperoleh dalam belajar, karena mereka tidak tahu banyak hal. Karena itu mereka harus belajar. Sedangkan Tuhan itu berbeda. Tuhan itu tidak perlu belajar karena dia Tuhan yang maha tahu. Dan karena Tuhan yang maha tahu, maha kuasa dan maha hadir, ia memiliki hikmat yang lebih daripada manusia. Karena itu kita harus belajar kepada Tuhan kalau kita mau menjadi pribadi yang penuh dengan hikmat. Kalau saudara memperhatikan perikop ini menggambarkan betapa manusia itu seringkali bodoh dan tidak mengerti mengenai karya Tuhan di dalam keselamatannya. Sehingga merasa mereka lebih pandai dari Tuhan. Mereka menciptakan berbagai macam agama dan kepercayaan untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka tidak sadar kepandaian mereka itu bodoh di hadapan Tuhan. Dan yang lemah di hadapan Tuhan itu justru lebih pandai daripada yang orang sepandai apapun di dunia ini. Karena itulah kita harus mengerti akan hal ini. Dan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini adalah orang-orang yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Saudara, Tuhan dalam hikmatnya sudah mengerti manusia membutuhkan juru selamat. Karena itulah yang bodoh bagi Allah justru dipilih untuk diselamatkan. Saudara, ada banyak orang yang hanya sederhana, tidak pandai, tapi toh mereka bisa mengerti karya Tuhan di dalam keselamatannya. Orang-orang inilah yang merupakan orang-orang yang penuh dengan kebijaksanaan. Tuhan dalam keputusannya menjadikan dirinya sebagai manusia penuh dengan kebijaksanaan. Karena itulah kita harus taat dan tunduk kepada keputusan Tuhan dan jangan komplain kalau Tuhan memutuskan untuk melakukan sesuatu yang di luar nalar kita. Tuhan yang penuh bijaksana sudah memberikan kita Yesus sehingga kita menjadi pribadi yang penuh hikmat dan berpotensi untuk memiliki hikmat. Namun Tuhan juga adalah Tuhan yang berkehendak dan berdaulat untuk memutuskan segala sesuatu dalam hidup kita. Termasuk dalam urusan-urusan yang kecil sekalipun dalam hidup kita, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Karena itu jangan marah kalau Tuhan memutuskan sesuatu yang mungkin bertentangan dengan logik kita, dengan akal kita. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Yesaya 55 ayat 8-11 menyatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dengan bumi, demikianlah jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Itulah yang Tuhan hasilkan, yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, lihat cerita-cerita Alkitab saat Tuhan memutuskan untuk memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim.
tempat tanah leluhurnya menuju tanah perjanjian. Tuhan punya rencana yang indah agar Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saat Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa yang besar, umat Israel, sementara Musa sedang enak-enak berada di rumah Firaun di Mesir. Tetapi Musa akhirnya mengambil keputusan untuk berjalan dalam pimpinan Tuhan, karena keputusan Tuhan yang menghendaki dia untuk memimpin umat Israel. Tuhan juga memutuskan sesuatu dan mengizinkan agar Yusuf dijual oleh saudaranya, bahkan menjadi budak, bahkan sampai di Mesir, dan akhirnya menjadi orang nomor 2 di sana. Yusuf mengalami berbagai macam proses sebelum ia menjadi orang terpenting di Mesir dan menyelamatkan bangsa-bangsa dan juga keluarganya. Saudara, kalau dalam hidup ini kita menyadari keputusan Tuhan itu bertentangan dengan akal kita, mari kita belajar taat. Karena Tuhan dalam kebijaksanaannya tahu segala sesuatu yang terbaik untuk kita mulai dari awal sampai akhir. Tuhan tahu yang Tuhan berikan untuk kita adalah yang terbaik. Karena itu jangan komplain dan marah-marah, tapi bersyukur. Karena Tuhan dalam hikmat dan kebijaksanaannya akan selalu memimpin dan menuntun kita. Kiranya firman ini meneguhkan, menguatkan, dan mengingatkan kita agar percaya sepenuhnya terhadap keputusan Tuhan di dalam kebijaksanaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar kasih Kristus menaungi kita dalam tidur sepanjang malam. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.